Saya tanya ibu saya, boleh nggak saya wirausaha? Nggak boleh, kata dia. Kenapa? Capek-capek satu, ujung-ujungnya dagang. Itu bang, bilangnya bang. Waduh, saya bilang kan. Saya daftar yang job fair aja daftar, nggak diterima. Nganggur kan bang di rumah. Pusing lah orang tua nganggur di rumah. Ya udah, saya ngobrol empat mata sama ibu saya nangis depan ibu saya. Orang tua tuh bukan melarang kita untuk bekerja atau wirausaha. Orang tua tuh kan kita kasih solusi. Wah, ini pengusaha viral dan sangat bermanfaat buat orang-orang banyak di daerah Jogja nih. Dulu kita sempat ketemu berapa kali ya Mas Ferry? Ya, berapa kali sudah. Beliau punya bakso Pajero, donat apa? Jogja Donat. Jogja Donat, geprek susu. Ya. 300 karyawan. Dulunya, lihat deh. Dulu hidup melarat dan sempat tak makan 2 hari. Betul. Bahkan tadi kalau di belakang kamera ini teman-teman, lagi pas jatuh-jatuhnya, nggak ada yang mau bantu. Ya. Sempat disangkanya mau nipu orang, jualan proposal gitu ya. Ya. Tapi ada yang bantu, terus berjuang tidur di meja. Tidur di meja. Masya Allah. Meja yang warungnya terbuka ya, cuman ditutup tirai. Jadi ya tampias hujan masuk kadang. Sekarang teman-teman, beliau mengamalkan hadis ya seputar sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Jadi udah apa itu omset kali ya, udah gak peduli sama omsetnya. Nggak gitu juga ya? Senin Kamis, puasa Senin Kamis, cukup aja saksinya Allah, dia bilang aja dikasih bukaan gratis. Ya. Buka dong, apa jangan-jangan buka dong. Oh, saya pikir saya puasa Senin Kamis loh Mas Ferry, sekarang jam 1 siang saya lapar nih mau makan siang gitu ya. Nggak gitu ya? Enggak. Terus kalau setoran surat, bukan setoran malah ya? Setoran, sudah baca di rumah. Hari? Jumat. Baca surat Al-Kahfi. Jadi hari Jumat baca surat Al-Kahfi ya udah gratis. Saya udah baca Mas, udah gratisin. Lah kalau dia bohong? Ya nggak apa-apa, urusan dia sama Allah itu. Kalau dia udah dapat hidayah, tobat, terus abis itu dia merasa bahwa dirinya, aduh gue dulu sempat bohong nih, bahaya nih, haram nih yang gue makan nih. Itu ada yang hubungi saya seperti itu ada. Banyak. Lewat DM ada. Minta ikhlaskan Mas, saya sudah hijrah. Dulu saya bohong kalau saya puasa, padahal saya nggak puasa. Cuma memang tujuan kita kan bukan memberi hidayah ya. Kita hanya menuntun orang ke jalan hidayah. Program-program itu kan dibuat supaya orang mengenal ini loh, sunnah Rasulullah itu puasa Senin Kamis. Sunnahnya membaca surat Al-Kahfi itu di hari Jumat ada itu. Supaya mengingatkan itu aja. Jadi kalau kata orang nanti motivasinya dia untuk puasa karena untuk gratisan, ya saya nggak bisa memberi hidayah, ngerti motivasi dia, isi hati orang saya nggak tahu. Kita kan hanya menuntun orang ke jalan hidayah. Dan akhirnya banyak kan yang DM akhirnya dia sudah hijrah, dia rutin lagi puasa Senin Kamis. Dulu yang cuman bohong-bohongan. Alhamdulillah. Ya itulah manfaat paling besar terhadap orang tuh bukan materi, tapi menuntun orang ke jalan hidayah. Mantap. Sampai akhirnya sekarang nih, nanti ceritain ya detailnya ya. Sekarang ini warung ini gratiskan konsumen yang berpuasa sunnah dan baca surat Al-Kahfi dan macam-macam lah. Total berapa cabangnya? Kalau seluruh brand itu ada 30. 30? Ya. Termasuk bakso, geprek, nasi goreng sama donat. Ini the real pengusaha kuliner nih. Ya, boleh nanti dong ceritainnya. Dan Mas Ferry ini bisa dibilang anak yatim ya. Ya. Yatim piatu apa yatim dong nih? Sama lah ya. Yatim aja. Adanya kan cuma yatim. Piatu kan nggak ada. Kan stigmanya gitu. Iya. Ya kan sampai akhirnya harus berdagang gitu kan. Iya. Ke sekolah nggak malu ya. Ya. Diutangin juga. Waduh. Awal dagang malah diutangin banyak juga. Mana ngalamin. Karena kan mahasiswa ya. Pernah jual ke mahasiswa juga. Zaman kuliah. Berdarah-darah sekarang di Jogja. Siapa influencer tak kenal beliau? Wah. Oke Mas, ceritain Mas. Dari awal dong, pengen ya biar teman-teman juga sekarang merasakan bahwa kadang ilmu ini kan nggak harus datang dari edukasi sifatnya kan, tapi bisa jadi dari inspirasi. Ya kan? How to, trik, strategi, begini. Iya. Boleh awalnya deh Mas dari zaman dagang di sekolah. Pengen tahu aja. Aku pengen denger kisahnya nih, menarik kayaknya nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi waktu luang untuk ya dikumpul di acara podcast ini ya. Insyaallah diridhoi Allah dan bermanfaat ya dan berkah. Dan kita tidak lupa atas bersyukur atas nikmat yang paling nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam.
Insya Allah kita perjuangkan sampai akhir hayat kita nanti, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Insya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berharap tujuan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Ya, ceritanya Bang Dery, saya itu dulu orang yang manja. Ada orang tua, ada ayah, masih itu manja, jadi minta sama orang tua. Tapi posisi ketika ayah meninggal meninggal itu posisi memang ekonomi sudah turun. Nah, saya mengalami yang nggak makan 2 hari itu sama ayah saya. Jadi memang udah nggak ada apa-apa lagi. Ini sebenarnya kejadian sekarang ya. Orang kadang ngelihat yang miskin tuh yang miskin bener, padahal menengah tuh banyak yang jatuh loh, yang nggak punya apa-apa sekarang. Justru yang kan menengah tuh kadang nggak diperhatikan ya. Kalangan menengah loh, banyak loh kalangan menengah yang nggak punya apa-apa, yang jatuhnya jadi miskin. Iya lagi. Ya kan, orang pikirnya langsung ke fakir, miskin, dan langsung. Yang menengah, walaupun kelihatannya dia ada rumah, padahal itu ngontrak, mungkin kontrakan udah mau habis, barang udah nggak ada lagi, itu ada loh. Dan orang kadang nggak nyampe, zakatnya ke sana kadang nggak nyampe, karena fokusnya yang udah kelihatan. Iya. Terkadang orang menengah juga gengsi mungkin ya, mendeklar diri dia udah nggak mampu, kadang gengsi, kan nggak tahu juga. Qadarullah, ayah itu memang udah jatuh, kondisi ekonomi kita jatuh, nggak makan, terus mau cari makan, itu buntelin baju sama kaos untuk ditukarkan makan. Ayah saya ngajak saya, yuk kita cari makan, karena nggak ada uang. Celana jeans waktu itu zaman dulu dibuntelin, jalan kaki selama 5 kilo. Saya jalan kaki, taruhin satu persatu masakan Padang itu. Nggak ada yang ngasih. Itu jalan kaki saya waktu itu SMP ya, masih SMP saya jalan kaki berdua ya, sambil ngobrol bareng. Satu rumah makan menolak, nggak mau ngasih. Tempat rumah makan Padang juga mau ngasih. Terakhir akhirnya kita ke toko sembako mau tukar beras, nggak dikasih juga Bang. Pulang ke rumah akhirnya nggak dapat apa-apa. Sambil nahan lapar tuh ya? Iya, nahan lapar. Waduh. Pulang ke rumah, mencari pinjaman waktu itu juga nggak dikasih. Ya makanya kita juga, kenapa saya bikin program makan gratis itu, karena saya pernah ngalamin gimana rasanya nggak makan gitu. Bener-bener nggak ada makanan, gimana rasanya. Makanya sebenarnya kita bukan program ini aja ya, Senin Kamis. Kalau ada orang datang ke warung kita bener-bener dia mau makan, nggak bisa makan, kasih. Saya bilang. Karena kita pernah ngalamin loh di posisi itu gimana. Susahnya nggak dapat makan tuh loh. Nah dari cerita situ, ya mungkin karena terlatih dari mental itu juga ya. Orang tua saya ngelatih saya mental. Qadarullah, ayah saya meninggal waktu saya sekolah, meninggal itu 2 pekan sebelum meninggal itu merawat saya lagi opnam. Belum saya ceritakan juga sebenarnya di tempat lain. Jadi saya opnam kena DB, yang hampir meninggal juga saya sebenarnya. Waktu saya kena DB itu, trombosit saya itu cuman ratusan. Saya ngelihat di TV itu memang lagi musim DB, yang trombosit di atas saya itu meninggal. Malah gitu ya? Iya, saya akhirnya ditransfusi darah, berapa kantong gitu, ditransfusi darah. Itu keluarga udah pada ngumpul tuh. Saya tanya kan, pada nggak mau ngomong, ini kenapa pada ngumpul nih? Saya tanya ke susternya kan, trombosit saya berapa? Kebilangan turun Pak katanya. Wah drop saya langsung. Oh ini kumpul kayaknya udah mau siap-siap nih, saya bilang kan. Masih sadar ya? Iya. Masih ngeh gitu maksudnya? Iya, ini kumpul kayak masih, karena yang lainnya nggak mau ngasih tahu. Itu udah ditransfusi ya, turun itu. Ternyata proses. Alhamdulillah ternyata naik. Habis ditransfusi 4 kantong gitu. Dingin rasanya 4 kantong. Itu guru saya sekolah yang ngasih darah itu. Transfusi darah kan harus fresh. Alhamdulillah. Terus sudah saya sembuh, ayah saya drop karena memang udah komplikasi ya, gula, diabetes, komplikasi. Ayah saya drop, terus pulang ayah saya ke kampungnya, waktu itu ke Palembang ya, untuk berobat di Palembang sama keluarganya, sama ibu saya nggak ikut. Qadarullah,
subuh itu meninggal, dikabarin saya, ini siap-siap doain aja, ini kayaknya sudah mau sakaratul maut. Jadi gituin, wah itu udah nggak karuan tuh rasanya tuh. Iya, hancur mental. Hancur udah selesai, nggak jadi katanya, tidur. Wah, alhamdulillah. Ternyata setelah tidur dicek lagi udah nggak ada. Oh, tidurnya maksud meninggal? Enggak, tidur beneran, masih ada tadinya. Lah, meninggalnya berarti ya sambil tidur lah istilahnya. Iya, sambil tidur. Oh. Udah meninggal, qadarullah saya nggak nemu, Bang, sampai dimakamkan. Hah? Itu cobaan lagi. Jadi waktu itu dipesanin pesawat sama saudara, segera nggak bisa landing pesawat kita. Karena? Cuaca buruk. Oke. Jadi harus naik lagi, mau turun Bengkulu, naik lagi. Terus pramugari dia bilang, karena cuaca buruk, kita sudah muter-muter 2 jam di atas ini, masih buruk juga, kita harus balik lagi ke Jakarta. Ya Allah. Wah, di situ semua kakak saya nangis, teriak-teriak, terus ditenangin sama penumpang, nggak apa-apa, kita selamat. Bukan itu, saya bilang. Oh, saya mati sekarang aja nggak apa-apa, saya bilang waktu itu bilang kayak gitu kan. Saya mau nemuin pemakaman ayah saya katanya. Oh, pada tahu kan. Nanti balik lagi katanya, balik lagi. Karena kan nggak boleh terlalu lama, Bang, ya nunggu untuk dimakamkan itu kan. Ya alhamdulillah saya cuma ngelihat waktu itu di video pemakaman saya, sudah nyampe sana, udah makamnya udah kekubur, nggak nemu jadi pas terakhir itu. Singkat cerita, karena ibu saya single parent, nggak punya kerjaan, anaknya udah besar-besar semua, 4 orang itu, 1 kuliah. Jadi anak-anaknya ini nyari duit masing-masing. Yang saya tadi yang manja, terus saya berpikir, nih kayaknya ini saya harus mandiri lebih awal nih. Ini harus gimana ngidupin diri saya dan bisa bantu orang tua, segera bantu ibu. Ya udah, niatkan dari situ. Kakak juga udah punya usaha juga sendiri. Ya saya belajar dari kakak saya, usaha baju waktu itu. Jadi masuk kuliah dapat beasiswa juga, alhamdulillah. Saya jualan baju itu jangan ditiru ya ini ya. Kenapa? Karena penipuan. Sekolah, saya bawa tas yang gede, Bang. Bukunya 1, Bang. Bajunya banyak. Ya Allah. Lah terus belajarnya gimana? Ujiannya nyontek. Tetap belajar. Enggak, jadi tasnya kayak banyak banget itu kan. Iya. Isinya celana, baju. Jadi kalau kuliah itu jam 10, jam 7 saya udah muter. Udah keliling kos-kosan. Buat dagangin itu. Iya, buat daging kedori. Mau beli enggak? Terus akhirnya ketemulah. Dulu orang belum mulai online, saya udah main online, Bang. Pakai apa dulu? Dulu Kaskus. Oh iya. Forum jual beli. Iya, FJB gitu. Dari situ mulailah ketemu pola jualan grosir. Ramenya tuh pada saat itu distro ya. Iya. Wah, rame banget. Jadi B2B akhirnya kita mainnya. Mulai ramenya. Jadi jual ke distro, ambil untung sedikit. Linknya dari kakak saya, terkumpul, beliin lagi sampai Ramadan itu. Terkumpul bisa jual banyak, ribuan pieces pada saat Ramadan. Sudah singkat cerita, lulus kuliah nih. Saya lulus kuliah karena udah enak dengan wirausaha kan tadinya kan. Wah, ini kayaknya wirausaha saya lanjutin nih, nggak usah daftar kerja karena udah lulus. Tapi minta izin orang tua dulu. Saya tanya ibu saya, boleh nggak saya wirausaha? Nggak boleh, kata dia. Kenapa? Capek-capek S1 ujung-ujungnya dagang. Itu, Bang, bilangnya, Bang. Mindsetnya belum terbuka orang tua pada saat itu. Waduh, saya bilang kan. Yang pada saat itu saya nggak jawab, saya diem. Nggak bisa jawab, ya udah tak ikutin aja kemauan orang tua. Daftar kerja sana sini, PNS. Justru orang tua ngejarnya PNS gitu. Dapat nggak? Enggak. Enggak dapat. Enggak daftar saya PNS malah. Saya enggak daftar. Saya daftar yang job fair aja daftar. Enggak diterima. Nganggur kan, Bang, di rumah. Pusing lah orang tua nganggur di rumah. Aduh, terserah nak kamu mau jadi apa, katanya. Wah, ada kata-kata terserah, saya bilang. Oh, itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Mantap. Akhirnya. Iya. Ya, ada kata-kata terserah. Terus, itu. Terserahnya dagang udah langsung. Enggak, saya pendekatan dulu. Jadi komunikasi. Memang harus jalin komunikasi dengan baik dengan orang tua kan. Ya udah, saya ngobrol 4 mata sama ibu saya nangis depan ibu saya. Dukung saya wirausaha, saya bilang kan. Insyaallah
saya bisa bahagia dan bisa membahagiakan ibu. Orang tua tuh bukan melarang kita untuk bekerja atau wirausaha. Orang tua tuh kan ingin yang terbaik bang buat anaknya. Kalau kita dengan bekerja kita bisa membuktikan diri kita bahagia, orang tua bahagia. Bukan orang tua, dia pengen anaknya bahagia sebenarnya. Cuman mindset aja nggak kebuka. Jadi bukan berarti harus dengan wirausaha bahagia itu. Enggak, bekerja juga bisa. Asalkan dirimu bisa bahagia dan orang tuamu ngelihatnya bahagia. Begitupun dengan wirausaha. Saya buka mindsetnya itu, saya datengin itu, ajak ibu saya ke warung-warung yang rame, karyawannya banyak, spesial sambal Pak Yoyo, warung steak Mas Jody. Saya bilang ini karyawannya ribuan, saya bilang kan. Kebermanfaatannya bagi orang banyak itu peluangnya lebih tinggi, saya bilang. Masya Allah. Walaupun resikonya juga lebih tinggi. Mulai itu ibu saya bilang, oh gitu nak ya. Udah kebuka tuh mindsetnya, boleh jadi pengusaha. Kemanapun saya melangkah, saya ajak ibu saya. Termasuk mau nyewa tempat. Hubungannya apa? Maksudnya didoa-doain gitu sama ibu kita? Ya, doa ibu tuh luar biasa. Doa orang tua tuh jangan dilupakan, doa orang tua. Bisa jadi kesuksesan saya ini karena doa orang tua saya. Dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia kan nggak ada apa-apa bang. Kita ini kan nggak ada daya sama sekali. Kecuali peran Allah Subhanahu Wa Taala dan doa dari orang tua tadi mungkin bisa jadi. Allah jadi ridho gitu ya. Allah jadi ridho sama kita. Bahkan di saya nyewa tempat itu nggak ada tulisan di kontrakan, sangat strategis tempatnya di kampus, di Apit kampus UGM dan UNJ. Kalau pas lampu merah orang lihat tempat itu pasti kelihatan. Tidak ada tulisan di kontrakan. Saya memberanikan diri sama ibu saya nanya, tempat ini disewakan nggak? Terus dia bilang, dia rapat boleh. Terus saya bilang gini, yang saya kaget, sebenarnya nggak boleh mas. 7 orang yang mau nyewa sini saya nggak boleh sewa. Nggak tahu sama Mas Ferry saya kasih katanya. Masya Allah. Nah itu mungkin karena saya sama ibu saya tadi, mungkin dia ngelihat ketekunan saya sama ibu saya tadi datang karena ada ibu saya di situ. Saya berdua ibu saya nemuin. Di saat nggak ada tulisan kontrakan mungkin nggak niat juga pemiliknya gitu ya, dikontrakin betul, ya. Betul. Tapi unik banget ya kalau tulisan kontrakan tapi ada yang orang nanya-nanya, mungkin bisa jadi nggak pas nih harganya nih, makanya nggak diambil gitu ya. Tapi memang mungkin nggak ada tulisan kontrakan ya? Nggak ada. Memang nggak mau dikontrak. Itu kan cuma lahan kosong aja di depan itu. Itu ada futsalan, ada lahan kosong. Nggak dikontrakin sama dia. Banyak yang nanya situ udah nggak dikasih sama dia. Mungkin karena dia udah nggak butuh kan. Tapi karena faktor lain nggak tahu ya, karena pertolongan Allah juga saya dibolehkan nyawa situ, dapat tempat lah strategis itu. Itu pertama kalinya dagang apa itu? Jus, aneka jus. Jadi pentingnya bangun ini bang, bangun satu frekuensi. Ketika mindset itu udah wirausaha, gabung ke frekuensi yang mindsetnya wirausaha. Ketika lulus itu, saya itu gabung ke teman-teman yang memang niatnya mau buka usaha. Kita gabung cari ide bareng. Bukan malah saingan ya? Enggak. Justru sekarang kami punya grup, semuanya itu usahanya ayam geprek sampai sekarang. Lah, betul, ada grupnya. Iya kalau hitung-hitungan dan bisnis jalan kan, semua. Iya kalau hitung-hitungan bisnis kan sebenarnya kan itu musuh-musuh kita tuh. Iya. Oh ya? Tapi enggak, ini jalan semua, bahkan kita tukeran resep. Hah? Iya. Di Jogja? Ada di Jogja, ada yang di Solo. Ada Ruben Onsu nggak? Duluan kita. Oh gitu. Iya. Jangan-jangan yang punya namanya juga ente? Enggak ya? Bensu kan sempat duluan kita. Prex itu salah satu brand ayam geprek yang mempopulerkan ayam geprek. Bukan pelopor tapi mempopulerkan. Karena dulu ada ayam geprek yang konsepnya masih kaki 5. Kita bikin branding, kita sistemkan, booming lah Prexu itu. Prexu tuh berarti kan geprek? Ayam geprek dan susu. Minumannya susu. Oh bukan. Oh bukan gepreknya dicampur menu susu. Itu banyak orang kekecoh di situ tuh. Penasaran. Atau jangan-jangan Prexu itu adalah geprek bensu. Jangan ente yang bikin kali tuh. Keramaian-keramaian kemarin tuh. Oh bukan ya. Mungkin terinspirasi malah. Yang ngesomasiin gitu ya. Iya. Geprek minumannya susu. Minumannya susu murni. Lah gepreknya geprek yang pedes sambal gitu aja. Iya. Oke. Tapi kan belum nyampe ke Prexu tadi kan berarti kan jus ya. Jus betul. Jus di satu kontrakan, satu kios. Jadi dia kayak jus tapi tempat tongkrong. Bukan jus yang pinggir jalan itu enggak. Jadi ada smoothie, ada itulah. Itu terinspirasi dari Bandung waktu itu kita. Nah, yang komunitas ini 5 orang ini
Itu jalan-jalan, ngelihat ada ayam geprek, ada ini. Udah tuh buka satu-satu masing-masing. Ada yang buka jus, ada yang buka ayam geprek, ada yang buka clothingan baju lagi. Nah, lain masing-masing tuh jalan tuh. Konterulah 5 ini semuanya gagal. Yang jalan ayam geprek, bukan saya. Belum. Temen sudah jalan duluan ayam geprek. Dan itu sekarang jadi tim saya. Lah, karena usahanya udah enggak yang itu. Yang saya terinspirasi itu. Jadi masuk di tim saya. Jadi Anda contek resepnya? Enggak contek. Enggak contek. Oh, dikasih. Masya Allah. Semoga Allah membahas kebaikan beliau ya. Masya Allah, amin. Jadi jus ini sempat tertatih-tatih atau lancar-lancar aja kok pindah ke geprek gitu loh. Nah, ini ada bisa ilmu ya buat pengalaman ya ceritanya. Kesalahan saya itu asal action tanpa ilmu, Bang. Wah, ini nih. Kita juga lagi sering edukasi begini nih. Asal action tanpa ilmu. Kebanyakan ilmu juga salah ya. Kalau nggak action. Iya, benar. Salah juga. Nah, saya asal action, nggak ada ilmunya, nggak ada namanya segmenting, targeting, positioning, itu nggak tahu saya. Mana profit generator, margin generator atau omset generator itu nggak tahu, pembukuan itu nggak tahu, strategi itu nggak tahu. Pokoknya asal buka aja. Yang jus ini ya? Yang jus. Awal-awal ya, oke. Barang waste itu ternyata masuk HPP itu nggak tahu udah. Jadi jus itu rame, Bang, bukannya sepi, tapi nggak ada untungnya. Lah, banyak loh UMKM yang seperti itu. Dia menentukan HPP berdasarkan feeling kan? Iya sih. Ini jual segitu tuh, tak jual segini aja lah. Harga kulanya kan beda. Dia pemain besar lagi yang kamu contoh harganya. Iya. Banyak loh yang laku. Jadi kan yang dilihat bukan omset ya, profit nggak bisnis itu. Kalau bikin rame doang sekarang gampang. Bikin rame aja ya. Untung apa nggak bisnisnya itu? Nah itu saya alami karena konsep dulu tempat tongkrong, nggak belajar ilmu ya. Karena tempat tongkrong kan tuh butuh tempat yang luas ya, Bang. Nah saya bikin karena tempatnya kecil, harga murah, ngejarnya kuantiti kan nggak masuk. Nggak masuknya gimana? Orang nongkrong dari pagi sampai sore, orang itu doang, Bang. Oh iya, dan dia boro-boro nambah menu ya? Iya, nambah es teh paling. Dan rame, kelihatannya rame, tapi orang itu aja. Karena tempatnya kecil. Jadi boleh bikin tempat nongkrong yang kecil, tapi kejarnya kualitas dengan margin yang tinggi. Karena tempatnya kecil, bisa take away, bisa juga. Tapi kalau mau main margin kecil, ya tempatnya harus luas. Tapi kan kapitalnya juga jadi besar itu, modalnya, cost operasionalnya. Gimana nih maksudnya? Apa korelasinya antara kalau kita mau marginnya tipis atau harga jualnya rendah gitu ya? Yang katanya kan biar untuk mempercepat penjualan gitu ya. Itu tempatnya harus besar. Kalau tempatnya nggak harus besar. Iya, maksudnya besar. apa korelasinya? Besar kan karena justru tongkrongan. Karena tongkrongan. bisnisnya kan ke tongkrongan, Bang. Tongkrongan orang butuh waktu yang lama. Kalau tempatnya kecil, orang nggak ada lagi buat nongkrong di sana. Sementara nongkrong nggak cukup 1-2 jam. Oh iya, malas jadinya. Males. Ngeliatnya kayak nggak ada tempat duduk nih. Nggak ada, cabut. nggak mau dia waktu Inggris itu lama-lama. Oh, minimal cabut. Berapa? Ada ukurannya nggak? Berapa meja? Kalau tempat gitu? nongkrong? Kalau tempat nongkrong itu memang harus banyak, harus luas. Meskipun kalau marginnya tipis. Tapi kalau semakin dibuka, terus ujung-ujungnya orang-orang itu juga yang duduk gimana? Semakin dibuka? Iya kan? Ya. Dilihat juga kebuka cabang itu kan bukan asal buka, dilihat. Bukan cabang. Semakin dibuka spacingnya, kan dibuka nih. Kan tadi katanya mau digedein. Ya. Terus kalau yang nongkrong juga yang orang itu aja cuma dengan volume yang dikali 2 aja gimana? Biasanya 10, ya kan jadi 20 kan? Ya. Tapi 20 orang itu aja, 100 orang itu aja, 200 orang itu aja, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Meskipun jajan ST juga. Oh tapi jadinya kuantiti revenue-nya ya? Revenue-nya kan banyak kuantitinya, jadi masuk. Karena kan kalau jual harga murah itu kan harus ngejar kuantiti. Gimana mau ngejar kuantiti? Tempatnya terbatas. Cuma 5 orang, 10 orang gitu ya? Iya, tempatnya terbatas. Nggak bisa kalau tempatnya terbatas. Kecuali memang konsep awalnya dibikin take away. Orang nggak nongkrong. Kopi tuku ya? Itu masuk. Kalau dibikin take away ya. Memang, maka yang lakukan kopi itu kan kopi susu sebenarnya. Take away itu. Kalau kopi hitam sendiri, kalau take away jarang kayaknya ya. Penikmat itu benar-benar penikmat kopi yang mau memang ngopi di tempat situ. Sambil meeting. Iya, betul. Memang ngopi hitam, kopi beneran gitu ya. Ya makanya tempatnya kan luas. Banyak space-nya.
ngopinya. Oh, ini ilmu nih guys, FNB nih. Ya. Nah, waktu itu kesalahannya di situ justru ya. Ya. Makanya sempat drop. Ya, drop karena nggak memulai dengan ilmu tadi. Nah, bangkrut. Sisa sewa waktu itu 6 bulan ya. Tinggal alat-alat yang sisa. Saya muhasabah diri. Kenapa nih? Apa yang salah pada diri saya? Yang pertama kali di muhasabah justru niat. Bukan ilmu berbisnisnya dulu. Yang kita muhasabah ilmu berbisnis sama niat ya, 2. Tapi utama niat dulu. Ya Allah, kayaknya hamba udah bertakwa, kok diginiin sih? Gue bilang. Kondisinya kayak gini, saya udah rajin sholat, udah rajin sedekah loh. Ya karena terkena motivasi. Saya baca buku motivasi. Mau warungnya rame, sedekah yang banyak. Okay. Boleh, nggak apa-apa. Tapi asal memang yang dikejar dunia akhirat. Tapi hati manusia kecil. Karena biasanya kalau kita cuma ngejar dunia, akhiratnya lupa. Beda kalau ngejar yang akhirat, justru dunia akan ikut dengan sendirinya. Dari situ saya belajarlah ilmu agama, benar-benar belajar. Saya datang ke kajian yang memang membahasnya qala Allah dan qala Rasulullah. Terus ketemu sebuah hadis, man kana tid dunya hamma, ketika tujuan utama dunia, Allah akan menceraikan urusanmu, memfakirkan kedua bola matamu, kelihatannya kaya, hidupnya enggak bahagia. Orang kaya enggak bahagia banyak apa? Iya, banyak. Iyalah. Nanti dibilang juga orang miskin juga banyak mas enggak bahagia. Ya ada juga. Iya. Ada juga. Tapi sesungguhnya kalau kamu kejar akhirat hamma, dengan akhirat yang dikejar, Allah akan membuat kaya dalam hatinya. Hati yang kaya, hatinya tenang. Ada orang yang anaknya banyak, gajinya UMR sedikit, tapi bahagia-bahagia aja tuh. Hatinya tenang-tenang aja tuh. Dan di hadis ini sebutkan, ketika kamu tujuannya akhirat, dunia akan datang kepada kamu secara hina. Jadi dunia itu yang ngejar kita. Dan saya beberapa kali mengalami itu ketika memang saya nggak terlalu fokus ke dunia. Oh, udahlah segini aja lah, ngapain gede-gede. Tapi datang terus. Padahal kayak, loh saya nggak ngejar ini kok. Karena saya pernah ada pada tahap masa nggak mau usaha saya besar bang. Pernah saya. Padahal lagi naik-naiknya. Gimana tuh bang? Kenapa mikir gitu? Takut hubud dunia tadi. Karena saya mengalami itu. Kok kayaknya saya makin remnya gini, makin waktu saya untuk kajian sedikit ya. Masya Allah. Makin gini ya. Nah, setelah saya curhatkan kepada Ustadz, dulu Ustadz Muhammad Romlan, Ustadz, saya ini kayak gini Ustadz posisinya. Takut untuk membesarkan usaha saya. Oh, kenapa Mas Ferry, kata dia kan. Saya ceritakan kan, saya takut ini kalau semakin besar, saya ilmu mempelajari agamanya nggak ada waktu, sholatnya malah nggak ada waktu. Oh, itu godaan setan, kata dia. Lah tujuanmu apa dulu, kata dia. Visi misimu harus jelas. Buat apa kamu wirausaha? Nah akhirnya kita membuat visi misi. Ya, usaha saya pengen jadi ibadah. Jadi kalau tujuan ibadah, pengen bermanfaat bagi orang banyak, besarin usahanya. Muslim itu harus kaya. Dari situ saya mulai bangkit lagi. Oh, Muslim harus kaya. Kamu contoh-contoh para sahabat itu kaya, tapi tujuannya untuk akhirat. Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju aja deh. Sampai akhirnya menguasai pasar, miliki pasar, bikin aturan di pasar itu. Karena tujuannya tadi memang untuk dakwah tadi kan. Kekayaannya untuk dakwah. Baru kemarin kajian KPMI di Jogja itu, kajian Ustadz Ami, yang membuat saya merinding. Ada tabiin, ada kisah tabiin, dia nggak pernah bayar zakat bang, ketika sampai haul nisabnya, karena hartanya sudah dihabiskan sebelum haul nisabnya. Masya Allah. Wah, saya merinding itu. Tabiin, saya lupa namanya. Kalau nggak salah siapa, saya lupa namanya. Jadi dia nggak pernah bayar zakat karena sudah dihabiskan semuanya untuk dakwah sebelum dia bayar zakat. Terus nanti income-nya ada lagi beliau? Ada lagi. Karena di jalan Allah ya. Zakatnya itu senilai berapa ratus miliar gitu, berapa dirham waktu itu dihabiskan semua untuk jalan Allah. Tabiin. Ada di buku Ustadz Ami itu ada. Coba penasaran di masa kepemimpinan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu siapa? Siapa ya? Oke. Anyway. Mubarak apa ya? Saya lupa namanya. Ada di video Ustadz Ami ada tuh kajian KPMI itu ada lengkapnya. Lihat aja di sana tentang judulnya dunia kebermanfaatan harta bagi kebermanfaatan harta.
Di YouTube ada itu. Nanti buka aja di YouTube tuh. Ustadz Ami. Ya, sering kita ngundang Ustadz Ami Nurbait. Ya. Itu kan Ustadz pembina kita di KPMI. Sering juga. Nanti coba mungkin teman-teman cek beliau. Ya. Ditonton juga episode-episode bersama beliau di Kasih Solusi yang lainnya juga ya. Ya. Ya itu. Insya Allah. Nah, dari situ karena Ustadz bilang itu godaan setan, ya kamu harus bangkit. Niatkan memang harta kekayaanmu bukan buat dirimu sendiri, tapi untuk orang banyak. Oh ya sudah. Akhirnya bismillah, bangkit lagi, bangkrut kan. Terus saya pelajari ilmu bisnis, segmenting itu apa sih, positioning itu apa sih. Saya belajar, saya ini tempatnya dekat mahasiswa, kampus UGM dan UNY. Kira-kira mahasiswa itu suka apa ya, saya bilang kan. Udah mulai belajar itu tuh. Dulu asal-asalan. Saya dulu mahasiswa nyari makanan yang kayak apa. Saya dulu mahasiswa yang jelas cari makanan yang murah. Pertama kali murah, terus enak, porsinya banyak mahasiswa. Oh, berarti saya mau bikin itu aja. Sama di Indonesia ini kuliner ya, rata-rata yang bertahan tuh kuliner pedas, Bang. Karena makanan itu ada yang enak tapi bikin enak, ada makanan enak tapi bikin nagih. Nah, yang nagih itu biasanya pedas. Oke. Ya, orang kalau suruh makan pizza pagi siang sore malam mau nggak orang Indonesia? Oh iya, enggak sih, enak lah. Tapi suruh makan sambal pagi siang sore malam. Iya lagi. Mau dia, Bang. Iya. Karena lidah pedes itu sudah nasi sama sambal aja digas sama udah enak langsung. Banget itu. Makanya sekarang harga cabai udah kayak harga daging. Mahal banget. Karena komoditas utama sekarang cabai itu. Nah, jadi saya pilih kuliner pedas. Ini kulinernya harus pedas nih. Saya teringat teman saya yang buka ayam geprek. Karena kulinernya pedas. Saya tanyain, gimana? Bagus nggak gepreknya? Bagus, usaha geprek. Oh, bisa nih diterapkan nih. Saya buka ayam geprek juga. Terus saya nggak mau minumnya cuma teh doang. Dia waktu itu cuma teh aja. Jadi saya itu ziarah, bermain lah, berkunjung ke teman-teman yang punya usaha ketika saya bangkrut. Cari inspirasi. Teman yang punya burjo tuh Warmindo, saya main ke sana. Terus yang punya susu, jualan susu, saya main, diajarin. Oh gini. Akhirnya saya perpadu, wah ini masuk nih susu nih, bilang kayaknya nih dijadiin minumannya nih. Dan nggak tahu kalau susu itu ternyata penetral pedas. Bukan air panas. Susu. Oh ya? Dingin maupun panas? Iya. Susu itu lebih cepat menetralkan pedas. Oh wow, pantesan nggak salah. I love susu. Iya, semua juga suka susu, bener dong. Iya. Rapli mata langsung gitu amat susu. Iya, oke. Iya, jadi ketemulah kuliner pedas dengan minumannya susu. Disingkat Preksu, ayam geprek dan susu. Modal dari mana? Nah itu udah ketemu konsep. Ini modal udah nggak ada nih. Dan alhamdulillah pada saat itu sudah paham riba. Wah, alhamdulillah sudah ngerti itu, nggak boleh pakai riba, udah tahu. Jadi nggak pinjam bank lah kasarnya. Nggak pinjam. Pokoknya akad-akad yang, karena riba kan bukan bank aja, Bang. Ada akad-akad hutang yang ada kelebihan. Betul. Jadi jangan alergi juga ya guys ya, dengar kata bank. Nggak semua produk bank juga riba. Iya, dengar kata kredit itu alergi kadang orang-orang. Jadi jangan salahin banknya, akadnya. Makanya pentingnya kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah ke pasar, bilang kepada pedagang, kalau kamu nggak paham fikih muamalah, nggak usah berdagang. Nggak bisa masuk, iya. Karena bahaya, nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kadang orang masih salah pengertian yang halal haram itu masih salah. Yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Ada kayak gitu, karena nggak paham ilmu ya. Makanya kan penting berilmu. Wirausaha itu tetap berilmu juga penting, supaya nggak tergelincir. Makanya saya gabung di KPMI itu, karena KPMI kan fokus membahas fikih muamalah. Mas Ferry juga kan ketua KPMI Jogja kan ya? Iya betul, alhamdulillah. Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Kalau di Jogja. Bimbingannya kan Ustadz Amin Nurbait. Ustadz Ami, Ustadz Arifin Badri. Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz Syafiq Basalama juga kalau nggak salah sempat. Ya banyak. Bimbing juga sih. Ya Ustadz Erwandi juga pernah banyak. Oh Masya Allah. Nah itu modalnya berarti nggak pakai bank? Nggak. Terus? Bikin proposal. Oke, bikin proposal nyari investor. Cari investor. Langsung ada yang percaya? Enggak. Waduh. Banyak yang nolak. Ya karena kan posisinya habis bangkrut, Bang. Siapa yang mau percaya? Oh iya. Loh kamu habis bangkrut, idemu bisa nggak? Kamu aja gagal kok. Nah loh. Ya, jadi banyak yang nolak. Oh yang gagal jus itu ya? Ya jus itu gagal. Tiba-tiba saya punya konsep ya ajukan. Loh kamu aja habis bangkrut katanya. Ya terus gimana tuh? Ya jangan menyerah.
Jadi ya terus ikhtiar, cari lagi, alhamdulillah ketemulah sama Mas Rudi itu. Ada Mas Rudi. Mas Rudi. Iya. Investor juga ya? Investor. Oke, ketemulah beliau. Ya, apa nih teman beliau. main? Teman Ya, SMA? Teman ya dari SMA ya, kita kenal ya. Dari SMA, satu daerah juga. Saya ajukan beliau dan langsung mau, Bang. Tanpa basa-basi. Sebentar. Anda kehipnotis. Kok tiba-tiba langsung mau? Ini ada Mas Rudinya nih, coba deh. Iya. Mungkin coba kita simak bareng-bareng ini, kedengeran nggak suara? Coba. Semua karena Allah sih. Mungkin wasilahnya dari. Karena kasihan nggak sih mungkin? Enggak, maksudnya apa yang diukur? Betul, qadarullah masyafa'al. Tapi maksudnya yang meyakinkan. Iya, kan mungkin judulnya apa yang dilihat oleh seorang investor gitu. Ini kan teman-teman juga pasti kan butuh juga. Gue yakin 11 orang ditanya siapa yang butuh investor, 12 bilang iya. Lebih itu malah tuh. Iya kan? Gimana tuh? Salah satunya karena fight-nya Mas Ferry ya. Oh, ngelihat perjuangannya. Mas Ferry. Jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi kalau saya yang Rudi tahu. Cara ininya tahu. Jadi orang-orang mungkin yang kenal luarnya Mas Ferry nggak akan mungkin bangkrut. Ya dia tahu perjuangan saya buka usaha, saya tidur di warung, dia tahu semua. Oh, tidur di warung waktu jualan jus? Iya. Oh, ngerti gue. Koreksi kalau salah ya. Kadang orang tuh kalau kelihatannya sukses banget, bisa jadi mungkin di suatu saat begitu ada ujian, bisa jadi mungkin dia nggak berusaha semaksimal mungkin, nggak berdarah-darah, nggak gigih ya. Tapi ada pun orang sebaliknya. Iya kan? Begitu di sebaliknya ada orang yang kelihatannya nih gigih nih. Bisa jadi mungkin dia ntar ketemunya di persimpangan yang berikutnya nih. Betul. Karena ujian itu membuat orang semakin kuat, semakin maju dengan ujian itu. Ketimbang kita belum tahu orang ini pernah diuji apa enggak sih? Iya, betul. Iya kan? Kan jadi nyambung nih kalau mau dari masalah dari kalau mau dipaksa-paksain cocok logi kan, kalau kamu mau tahu orang itu ajaklah safar. Betul. Ya kan ketahuan tuh jadinya tuh. Betul. Oh, dia emosian, oh dia egois, ya kan? Oh dia baik hati. Ya, karena kan kelihatan semua tuh. Kalau lagi diuji tuh orang akan diuji kelihatan semua tuh. Ya kan? Iya. Ada yang cara halal apa cara haram. Ketahuan tuh semuanya. Di situ barulah kayaknya orang ini bisa nih. Lebih yakinan dia bahwa usaha geprek ini lebih nantinya akan besar dibanding saya. Lah kok gitu? Lah Anda jualan proposal, tapi Anda nggak yakin sama produk Anda gimana? Maksudnya nggak yakin sebesar sekarang. Saya yakin ini bisa rame gitu. Oke. Nggak bisa nambah cabang banyak itu, dia lebih yakin akan gede kata dia. Apa yang dilihat? Kenapa yakin? Geprek saat itu udah ada pemainnya belum? Ada. Karena ngelihat contoh suksesnya? Enggak, dia nggak tahu justru. Bukan, maksudnya ngelihat ada yang sukses gitu dari industri geprek gitu? Nggak tahu dia. Oh. Dulu nggak ada. Belum ada sebesar kita nggak ada dulu. Tapi memang tahun berapa ya? Aja 2013 akhir. Ya alhamdulillah aja semua ya bismillah. Ya waktu itu berapa ya? Nilai berapa investasinya? 15 juta. 15 juta dapat apa dulu nih keukurnya nih? Bisa jadi besar kalau begini, bisa jadi kecil kalau begini nih. 15 juta itu cuman butuh ini aja. Apa barang-barang bahan baku sama barang yang belum dibeli ketika mau bikin geprek. Itu aja, kan masih ada meja, sudah ada sisa yang bangkrut itu loh. Dan sewa tempat belum diperpanjang waktu itu 6 bulan. Sisa 6 bulan itu? Iya. Berarti istilahnya detik-detik. Ini ketahuan nih 6 bulan ini dipakai dengan cara cermat apa enggak gitu ya? Betul. Bahaya banget tuh. Kalau enggak kena kos lagi, biaya lagi kan untuk nyawa-nyawa yang berikutnya. Makanya kan teman-teman yang nolak itu bilang ketika Rudi mau nerima, wah ini dibohongin Ferry nih gitu. Saya digituin. Sekarang kalau ketemu orangnya, wah coba kamu yang ngambil dulu. Iya ya kata dia. Woy. Oh iya, dia ngikuti holding ya. Iya. Ya Mas Rudi ya, udah saham deh, Masya Allah nih. Mau dilepas sahamnya? Ya gantian Mas. Udah keren sekarang Preksu. Itu 15 juta dibikin, maksudnya ada brandingannya, identitinya nggak ada? Ada. Cuman ya mungkin ilmunya belum terlalu dalam ya. Langsung ke itu tuh, Preksu itu langsung? Langsung Preksu. Oh ya, karena susu kan katanya juga ya selain menetralisir pedas juga banyak diminati juga ya. Dan kadang gini Bang. Ya. Sesuatu kita tuh nemu sesuatu itu, kita belum paham ilmu, tiba-tiba Allah takdirkan kita nemu itu loh. Makanya kan ada ilmu yang harus kita pelajari, bukan hanya ilmu segi bisnis saja, secara ilmu bisnis saja. Ada orang-orang bertakwa tuh jalannya dipermudah loh.
Orang-orang niatnya memang baik karena Allah itu jalan dipermudah dulu. Ada orang ingin menemukan segala sesuatunya itu butuh bertahun-tahun, bahkan beberapa kali eksperimen baru ketemu. Tapi ada orang loh nemu hal yang sama dengan takdir Allah sekali aja ketemu. Ya. Ada orang bilang branding itu ya semua karena Allah juga, tetap dengan ikhtiar. Ada warung yang tanpa branding juga bisa ramai, ada loh. Iya, setuju. Saya juga heran. Ini bisa ya? Ya karena Allah. Nah mungkin ketemu ayam geprek itu saya nggak tahu susu itu penetrasi pedas. Ya karena pengen menyatuin aja. Terus banyak bilang, wah pinter nih. Dia memadukan dengan susu kan penetrasi pedas. Loh, saya nggak kepikiran malah saya bilang itu bisa penetrasi pedas. Akhirnya saya ambil, saya positioningkan itu penetrasi pedas. Okay. Padahal nggak niat bang, karena ada teman yang jualan susu. Udah tuh, rame nggak kira-kira? Buka breakthrough langsung? Nggak rame bang, sepi masih. Berapa lama sepi? Sisa 6 bulan loh, bos. 3 bulan ya? Sisa 3 bulan lagi. 3 bulan itu lakunya cuma 20 porsi sehari. Sebentar. 15 juta tadi itu dijadikan working capital ya, atau langsung jadi capex beli bahan baku sama barang aja. Lah, ada bagi hasil. Langsung bagi hasil. Jadi kan dihitung modal saya dulu, yang sisa 6 bulan dihitung, barang-barang saya berapa dihitung asetnya berapa dan modelnya berapa, dia dapat berapa persen itu. Oke. Cuma maksudnya uang yang 15 juta ini diproyeksikannya tuh ada juga ngitung buat operasional selama 6 bulan ke depan nggak? Nggak ada. Lah nekat banget. Iya nggak ada. Lah kan sisa 6 bulan kan harus di-forecast itu. Saya minta lagi. Minta lagi waktu itu. Oh, jadi 6 bulan habis dengan qadarullah sia-sia udah? Enggak habis. Kan 3 bulan yang sepinya. 3 bulan ya? 3 bulan kan sepi tuh. Habis itu sisanya 3 bulan naik tuh, mulai naik setelah saya ngerubah branding saya tadi. Boleh tahu nggak? Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Ini rumusnya nih. Iya. Apa ikhtiarnya ngerubah branding dan lain sebagainya? Sampai akhirnya kok 3 bulan last minute gitu loh. Iya. Jadi belajar itu kalau saya pribadi harus pilih-pilih bang. Guru itu harus pilih-pilih. Oke. Karena ada guru yang ngajarinnya beda, ada guru ngajarinnya baik. Apalagi agama ya. Kita harus pilih-pilih guru. Lihat juga gurunya kan. Ada yang ngajarin ilmu, ada yang bukan, ada yang kalau Allah, kalau Rasulullah, ada yang pendapat pribadi, bahkan menggibahkan orang, isinya cuman itu doang. Jadi waktu itu kesalahan saya, ada teman guru udah wirausaha ngomongin, kamu tuh harus nampakin semua yang ada di menu kamu biar orang tahu. Saya nanggapin kayak gitu, oh iya berarti tak tampilin semua tuh di banner depan tuh, semua menu saya ada biar orang tahu. Gambar-gambarnya. Jadi jualan apa aja tuh ntar di bannernya tuh? Iya kan? Apa menyediakan es teh jadi masukin bang. Wow, bayangin coba. Menyediakan geprek, susu, es teh, terus ada jamur, ada lain-lain lah. Ditulis semua di atas itu. Kira-kira orang niat nggak berhenti baca itu? Oh, bentar, itu ada tulisan apa ya? Matiin dulu tengah jalan motornya kan, liatin. Akhirnya saya mendapat satu pencerahan nih. Ada yang bantu saya untuk mengedukasi positioning tapi dengan cara yang sederhana. Iya kan? Itu. Jadi ada nggak orang berhenti bacain dia? Iya kan, nggak mungkin juga kan. Emang dia mau baca brosur ini sekolahan apa aja syaratnya kan? Iya. Dia kan pengen lihat. Dan brand-brand terkenal kita lihat ya, memang namanya warung steak and shake. Dia jual steak. Padahal selain steak juga ada di dalam sana. Apa sebut? Ayam penyet Surabaya. Emang dia jualan ayam doang? Banyak yang lainnya. Dia jualan positioning yang paling bagus menurut dia yang ditampilkan. Bebek Haji Slamet. Iya. Ayam goreng Nyonya Soeharti. Iya. Padahal selain ayam kan ada dia. Iya. Tapi rata-rata UMKM pengen orang tahu bahwa kita ini jual segala macam, ditampilin semua sama dia. Oke. Akhirnya saya rubah. Saya jualan fokusnya ayam geprek dan susu, walaupun menu lain ada. Gede banget saya tulis tuh. Ayam geprek dan susu. Nah, boleh tahu nggak? Akhirnya dengan fokus seperti itu, ntar orang ada berpikir bahwa begini lagi, terkena syubhatnya gitu kan? Gimana? Wah, ntar kalau gitu orang nggak tahu dong, omset gue sedikit dong. Kan gitu rata-rata
oknum-oknum UMKM yang masih ngeyel mungkin begitu. Ya kan kalau gitu terus sepi dong. Kan justru kan biar orang tahu kita omsetnya jadi banyak, kita jual apapun. Wah, ya kan? Enggak, karena orang akan datang sana kan ngelihat dia jual apapun. Karena enggak tadi kalau kita tampilkan situ nggak mungkin orang baca. Iya. Sama kalau ngiklan di billboard atau apa itu kan sebenarnya nggak perlu banyak tulisan ya. Ya. Karena cuma berapa detik orang tuh dengan iklan itu. Jadi kalau pasang banner apa tulis semuanya macam-macam, orang nggak baca. Simpel aja, tulisan aja malah orang baca justru. Gambar satu tulisan itu lebih ngena. Karena orang memang butuh waktu. Saya pelajari itu. Karena kembali lagi coba pribadi kita tuh, kalau diiklanin mau nggak baca yang banyak? Enggak juga mau kan? Itu juga nggak mau digituin. Dan justru malah dipersepsikan ini lebih paham dan ngerti spesialisasi seputar geprek gitu ya. Betul. Karena persepsinya jadinya naik tuh. Ya, semakin sedikit positioning kata Mas Dodi itu semakin bagus. Apalagi cuma satu positioning itu semakin powerful di satu brand. Karena persepsinya dia dianggap ngerti dan profesional di bidang itu kan. Spesialisnya dia nih. Gitu. Tulislah ayam geprek dan susu. 1 hari setelah saya rubah itu langsung naik. Langsung kelihatan, oh ini orang jualan ayam geprek. Dulu nggak tahu jualan ayam geprek karena ayam gepreknya nggak ditampilin, semua ditampilin kan? Tulisan doang nih, waduh, Kang fotokopi nih. Kan orang jadinya nggak mampir kan? Kalau semua banyak banget tuh kan, A4, A3 semua dimasukin tuh, rata-rata kan UI-nya fotokopian begitu tuh. Kadang keder kita tuh bacanya tuh, ya kan? Menyediakan sampul inilah, ijazah lah, ya kan? Jilid inilah, semua dimasukin. Semua dimasukin. Oke, langsung hari pertama. Hari pertama. Di sisa 3 bulan itu ya? Ya, sisa 3 bulan itu langsung naik. Jadi indikasi bisnis itu bagus. Banyak yang tanya sama saya, Mas, kapan saya harus menutup usaha saya kalau memang bisnis itu nggak prospek? Kan banyak yang tanya itu. Berapa lama range waktunya? Kalau jawaban saya, indikasinya kalau ada pertumbuhan, walaupun sedikit, itu bisnismu bagus berarti. Dari 30 naik 40, bulan berikutnya naik 50. Tapi kalau stuck dan kamu sudah melakukan segala sesuatu cara, berarti kamu harus ganti bisnis. Karena orang itu kadang takut ganti bisnis, takut gengsi, Bang. Dia udah 2 tahun habis-habisan di situ udah ngelakuin apa aja, memang dia nggak ahli di situ, bisnis itu. Dia gengsi, mati-matian tetap di situ dia. Nah, di tempat saya ini 3 bulan naik. Walaupun naiknya sedikit-sedikit, semakin besar sampai 80 porsi sehari itu habis yang hari. Sampai saya ke pasar lagi. Itu kan saya sendiri tuh yang belanja masih semuanya. Saya yang geprek, saya yang masak, saya sendiri semua itu masak dulu. Terus sampai akhirnya sewa mau habis nih. Saya juga ini bagus nih prospeknya. Tolong dong diperpanjang, saya bilang sewanya, dan diperbesar. Dilebarin saya bilang. Enggak hanya diperpanjang. Ya, akhirnya dilebarin. Masih ada. Jadi kan itu kan saya sewa cuman 3x3 ya awalnya. 3x3. Sebelahnya memang kosong. Kosong, lahan kosong. Oh, lah. Gak ada disewain. Punya dia juga, punya si pemilik itu juga. Iya. Oke, bangun dong berarti. Bangun. Yang mana, ada nggak sejarahnya? Masih di situ nggak di situ? Apa itu jadi cabang pusat? Sempat pindah, sekarang pindah situ lagi. Sempat nggak boleh sewa, sekarang situ lagi. Enggak, ada nggak di cabang mana? Ada, yang pusat ya. Oh, itu jadi pusat ya berarti ya? Iya, karena pertama kali. Wah, coba dong. Saya suka sekali dengan mengenang sejarah gini karena memang ada memori perjuangan kan. Tempat saya tidur di sana. Wah. Di atas meja. Keren. Meja makan. Ini? Ya, ini. Betul. Awalnya yang kiri, kanan, tengah? Awalnya ini. Yang awalnya kiri? cuman ini doang, satu kotak ini. Satu kotak gitu toh. Atau kotak ke tengah? Iya, enggak ini. Oh, yang kiri. Iya, itu doang. Oh iya, ini kan kayak kios-kios gitu ya? Ya, betul. Terus nambah. Awalnya satu kotak duduk di mana, Mas? Di depan itu. Oh, ini yang di motor-motor itu? Bar itu loh. Mana bar sih? Oh, di barnya? Iya. Ya Allah, merintis banget ya bener-bener ya? Iya, dari kecil. Baru ntar nambah sebelahnya tuh berarti bangku-bangku ya? Itu etalase loh itu. Putih ini loh. Etalase counter. Loh, ini foto zaman dulunya? Iya ini, zaman dulu ini. Oh, itu sambil jualan pulsa? Iya. Untuk apa? Ya buat tambah-tambahan. Ya Allah. Karena saya tinggal di sana, tidur di sana. Di mananya tidurnya? Itu meja-meja disatuin. Meja-meja ini? Meja-meja buat konsumen? Iya. Disatuin tidur di atasnya? Iya. Nggak dialasin.
Lah ini tutupannya depannya? Cuman tirai aja. Oh, yang tadi yang tampias itu. Iya. Lah kalau dirampok apa yang mau dirampok bang? Isinya nggak ada. Kita nggak tahu malam-malam dicolek. Ngapain? Udah jalan lagi. Iya. Oh nggak mungkin juga ya. Oh iya. Oke. Keren. Sekarang dong 30 cabang. Berapa? Ya total 30 cabang. 30 cabang. Bakso Pajero dong sekalian diceritain. Itu nggak lama dari situ akhirnya Bakso Pajero lahir. Nah jadi saya itu sering ngambil ketika dapat ujian cobaan tuh selalu bersyukur bang. Karena setiap ada cobaan dan ujian tadi kan orang-orang yang kepepet, orang itu kan biasanya pikirannya lebih, wah ini saya harus ngapain nih. Sama ketika kalau ada pesaing harusnya bersyukur. Kita biasanya gerak. Biasanya orang itu kalau nggak ada yang nyolek bertahan di zona nyaman. Iya. Kalau ada pesaing justru bersyukur. Wah ada pesaing nih, kita harus ngapain nih? Berbenah biasanya. Oh iya. Iya. Sama kayak ketika pandemi itu, dulu punya ide mau buka usaha yang lainnya, ide doang nggak dilaksanain karena udah fokus di Preksunya masih jalan, masih berkembang bagus. Ya udah Preksu aja. Qadarullah pandemi datang tuh. Pandemi datang karena market kita mahasiswa, memang positioningnya ke mahasiswa. Dan qadarullah omset kita turun sampai 70%. Aduh. Nggak nutup. Untuk karyawan sebanyak itu udah banyak saat itu karyawannya nggak nutup. Dan karena visi misi kita tadi, kita nggak mau ngeluarin karyawan nih, gimana nih? Nah, coba nanti dulu dikirain pandemi nggak lama. Udah tutupin dulu pakai tabungan, bayar, tutupin. Loh, kok nggak selesai nih pandemi? Gue bilang kan, lama juga ya. Gue bilang, wah kalau kayak gini perusahaan yang tutup nih, saya bilang kan. Sudah, akhirnya saya kumpulin semua tim saya, karyawan saya ajak ngobrol bareng. Yang penting kan komunikasi sama karyawan. Dia tahu kondisi kita, kok ini kondisi pandemi, kalian tahu kan kondisinya seperti apa. Saya perumpamakan seperti ini. Nah, kita ini dalam sebuah pesawat, saya bilang kan. Pesawat ini akan jatuh. Indikasinya kelebihan muatan. Karena ada badai, bisa selamatnya karena muatannya dikurangin. Kalian pilih. Mau pilotnya yang lompat, pesawatnya yang hancur, saya bilang kan. Saya itu loh. Misalnya nombokin terus kan. Pilot yang lompat, mati semua, saya bilang kan. Meledak nih pesawat. Atau barang-barang kalian sebagian kita kurangin dulu. Dilemparin barang-barangnya sebagian. Apa contohnya? Ya tas atau apa. Gajinya dikurang, jam kerjanya dikurangin. Oke. Maksud saya gitu, saya perumpamaan gitu. Atau orangnya yang lompat, kita pilih random nih, saya bilang kan. Daripada mati semua? Iya. Analoginya gitu kan? Analogi saya bilang gitu. Dah, saya seragin sama kalian semua. Akhirnya semua sepakat, udah nggak apa-apa mas, jam kerja kita kurangin. Sambil saya berpikir gimana caranya nih karyawan nih segera balik nih gajinya nih. Dan pada saat itu mau lebaran juga kita THR keluar ya. Karena memang sudah ada tabungan THR kita keluarin full. Masya Allah. THR kita keluarin. Saya berpikir ini apa nih usaha yang harus saya lakukan? Market yang sisa siapa nih? Ada kelas online Mas Dodi itu, saya tanya sama beliau. Saya ceritain kondisi saya udah ngelakuin strategi marketing apapun produk itu tetap aja. Ya nggak bisa, produkmu hilang kok katanya. Marketnya hilang. Iya. Oh marketnya hilang. Hilang kemana? Oh pandemi. Iya. Kan libur total itu. Dan rata-rata luar kota. Jadi dia pulang kampung semua bang. Dan mau merubah positioning saya ke keluarga itu kan butuh waktu. Oh nggak tiba-tiba langsung nggak bisa. Banting setir gitu. Nggak bisa. Ini harus market yang sisa apa? Yang sisa keluarga sama pekerja. Waduh, brand apa ya kira-kira? Produk apa yang bisa masuk dalam keluarga pekerja itu? Saya sambil cari-cari, searching. Nah, qadarullah ketemu ada kuesioner 5 kuliner Indonesia yang paling kalian senengin. Kuesioner itu yang ngevote sampai 2 juta yang ngevote. Di mana platform? Di YouTube. Oh YouTube. Oh YouTube kan ada itu kan. Suka pas mau klik video kan suka ada kuesioner ya? Ada kuesioner tuh. Saya nggak tahu, influencer kuliner kayaknya dulu yang bikin itu. Dan bakso itu 60%. Wow, gede dari banget. 5 itu 60% paling gede bakso. Market bakso besar ya, saya bilang kan. Karena saya nggak suka bakso, jadi saya nggak tahu itu sebenarnya kan. Jadi menurut saya bisnis itu nggak harus dengan fashion. Bisnis berdasarkan peluang. Fashion itu kan dibentuk. Awalnya nggak suka bisa jadi fashion kok. Dengan terus menerus, awalnya semua nggak jadi fashion. Awalnya dari nggak suka semua itu. Karena kita sering, kita tekuni. Sama kayak olahraga juga.
bola, badminton. Awalnya kita nggak suka, ditekunin jadi fashion. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa. Karena peluangnya bagus, bakso saya bilang masuk ini. Sudah, yuk riset benchmarking ke warung bakso yang ada di Jogja. Datangin satu persatu. Rame nggak di saat pandemi? Rame. Lah bisa begitu ya? Iya. Apa alasannya? Ya karena memang itu produknya produk keluarga mungkin ya. Bakso itu diterima semua kalangan. Bukan hanya ibu-ibu ya, biasanya cewek-cewek demen pedes-pedes bakso gitu. Kuah-kuahnya sampai merah gitu. Tapi iya sih, gue suka banget lagi sama bakso. Bakso semua bang. Enak tau. Orang ke Mekah Madinah nyari bakso bang. Ngapain coba? Iya. Sampai ke Mekah Madinah juga nyari bakso. Wah ini saya harus buka bakso saya bilang kan. Ya udah akhirnya buka bakso. Analisis tadi. Jadi kan bisnis bagusnya memang by data. Kita catat tuh 10 brand terviral, terrame, terapa yang pokoknya yang ada di Jogja pokoknya. Datengin satu-satu. Analisis SWOT tuh. Oh dia kelebihannya apa sih kok bisa rame? Catat. Strengthnya apa, kelemahannya apa? Oh bisa nih nanti kita kasih ini dia nggak ada kayak gini. Catat. Opportunity apa? Nah dari situ dari semuanya kita catat. Yuk kita bikin. Nah kami ada tim riset and development product. Nah, dia memang produk dan dia bukan chef. Ibu rumah tangga. Oke. Itu saya bangun dari awal itu. Ibu rumah tangga itu yang dari nggak bisa masak, akhirnya dia kalau nyoba makanan dia tahu tuh bang isinya apa aja. Keren lidahnya. Karena dilatih. Widih. Jadi yang bagus itu memang bukan mempelajari resep. Kenapa kadang kita resep sama rasanya berbeda? Karena yang dipelajari cuma resep. Terus? Harusnya yang dipelajari dasarannya. Fungsi bumbu itu apa? Fungsi garam itu apa? Wow, ini ilmu baru nih. Betul, fungsi. Bukan, ya lu punya 15, gue lawan dengan 16 resep gitu kan ya. Iya. Atau lu pakai 17, udah dicatat ini, udah gas. Enggak. Padahal belum tentu sama ya. Bikin makanan enak itu bukan karena apa resepnya aja. Caranya dia itu beda. Masuk api kecil, masuk api sedang, masuk api besar itu beda hasilnya. Atau mana duluan, garam duluan, betul. Apa ini duluan gitu itu ya. Beda. Fungsi garam itu apa? Kamu mau mengejar gurih. Yang bisa nembus pori-pori daging itu bumbu apa? Itu dipelajari. Bumbu ini bisa menembus pori-pori daging. Iya, fungsinya berarti ya. Fungsi dasar. Jadi memang ilmu itu kan harusnya belajar itu berdasarkan dasarnya itu. Akadnya apa? Kadang kita nanya agama misalnya juga. Studi kasus yang ditanyain, yang dipelajari. Misalnya studi kasus A, ternyata akarnya court, ada hutangnya nggak boleh. Dia nanya studi kasus B, padahal akadnya sama. Yang dipelajari courtnya. Court yang nggak boleh itu kayak apa? Jadi paham ketika ngadapin satu sama. Itu dia melajarin itu, tim saya. Melajarin fungsi-fungsi dasar itu, bumbunya. Oh kalau mau bikin bakso enak itu harus pakai daging yang seperti apa sih? Nggak langsung resep. Jadi setelah datang ke apa namanya penjual resto itu, ya ada yang ngasih ada yang enggak. Biasanya ada yang kalau mie ayam itu kita dapat dari pedagang malah. Pedagang tuh biasanya masya Allah ya. Dibukain resepnya kalau pedagang itu bang. Kalau kita nanya. Bukan merasa saingan ya? Enggak tahu. Pedagang ya. Pedagang. Iya. Jadi ada langganan saya habis badminton tuh langganan mie ayam itu. Kita tanyain resepnya apa sih karena udah langganan udah dikasih resepnya. Pak saya bayar saya bilang enggak dikasih semua. Senama-nama bumbunya itu apa dikasih semua sama dia. Enggak takut merasa tersaingi. Luar biasa itu. Masya Allah itu. Kadang kita sering nemu kayak gitu. Nasi uduk juga kita nemu dari pegawai kita yang ibunya jualan nasi uduk. Ini tuh catat teman-teman. Kalau saya boleh kasih feedback dikit. Saya pernah ngundang Pak Budi Isman kan? Ya. Beliau kan dulunya CEO grup Coca-Cola. Ya. Ya kan dia pernah duduk di sini cerita bahwa harusnya Coca-Cola yang sekarang di luar dari kepemimpinan beliau gitu ya. Harusnya panik ketika mungkin Pepsi dan Bicola pulang kampung. Wah, kenapa Pak? Lah iyalah, gimana cara mengedukasi seseorang yang mungkin stigmanya misal gitu ya. Negatif kan minuman karbonasi gitu kan atau mungkin gula apa segala macamnya. Ngedukasi sendirian babak belur. Iya betul. Kalau edukasi rame-rame, industri jadi naik kan. Betul. Atau mungkin tingkat kepercayaannya juga jadi meningkat kalau kesimpulan saya ya. Orang kayaknya nggak pada minum soda nih. Tar dulu deh. Tapi ketika ini soda ya kan. Kalau ini kan tadi kan masalah bakso. Jadi bakso tuh jadi hal yang lumrah gitu ya. Oh ya jadi tetap membersamai kita. Tetap hadir di mata kita gitu kan. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak asing. Jadi kayak gitu. Itu mungkin yang dipercaya sama orang-orang bahwa
Udahlah kasih aja industri bareng-bareng kok. Iya, iya. Itu Masya Allah. Oh, Masya Allah. Dan sebenarnya nggak langsung ketemu resep baksonya yang enak itu ya. Itu sempat saya kumpulin lagi. Saya udah, kalau mau cara bikin bakso enak, yang paling pintar bikin bakso itu orang yang penggilingan bakso, saya bilang. Karena dia bikin bakso dari semua brand. Dia lebih paham cara bikin bakso enak. Datangin tuh penggilingan bakso. Jadi kita datengin bukan penjual bakso aja nih, penggilingan bakso kita datengin. Tanyain, Pak bikin bakso enak gimana? Oh dagingnya harus kayak gini. Oh ya, catat. Baru kita riset lagi, ketemu. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir memang kayaknya Mas Ferry ini kan selalu dimudahin yang jalannya. Masya Allah ya. Alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Apakah memang kalau boleh saya singgung sedikit lagi tadi ya, ke yang masalah pandemi, terus juga masih bertahan, nggak PHK-in orang. Apakah itu menjadi bagian bahwa kok karena memanusiakan manusia, memperkerjakan manusia, bermanfaat buat orang lain, nggak asal pecat, nggak asal cut gitu kan? Itu juga menjadi bagian bahwa Allah mudahkan juga urusannya. Dan sebenarnya aku mau penasaran nih gini, apa yang akhirnya kenapa nggak menjadi pecat padahal sementara itu hal yang lumrah-lumrah aja di saat pandemi. Sebentar, dari karyawannya waktu itu yang ya udah Pak, kita rela aja Pak jam kerjanya abis itu masih stay sampai sekarang? Masih. Jadi apa kesimpulannya? Kan kita buka masih bakso, mempekerjakan mereka. Buka bakso, kita nggak rekrut karyawan tuh. Brand-brand yang baru ngambil dari Prexu ini tadi. Oh iya, karena bareng ya di situ ya. Iya. Dan ini naik. Berasa ketika kita mempekerjakan orang tuh akhirnya jadi dimudahin juga ya. Itu nyambung ya? Nyambung. Masya Allah. Karena memang makanya penting segala sesuatu itu memiliki visi. Kalau visi di awal kuat dan dipertahankan dengan istiqomah. Kadang kan kita kan punya visi, punya niat, nggak istiqomah. Nah, cara jaga istiqomah itu ya berilmu lagi, cari lingkungan yang baik, saling mengingatkan. Karena visi di awal tadi saya pengen menjadikan usaha saya ini ladang ibadah, ladang pahala. Ya mikirnya jangan buat diri sendiri. Mikirnya ini karyawan saya mau dikemanain nih. Dan karyawan saya Bang, di saat pandemi, karena berhasil membantu saya berkat pertolongan Allah juga, gajinya naik berkali-kali lipat. Ya. Karena dari omsetnya tinggi itu, makanya akhirnya jadinya satu, dia bisa efisiensi. Kalau dulu karena mungkin merasa sudah jalan, sudah bagus, nggak terlalu lihat tuh barang yang sisa, COGS itu nggak terlalu lihat. Karena kepepet, itu harus diperketat. Jadi omset boleh turun, tapi margin jangan sampai jatuh banget. Ternyata bisa margin segede gini ya, saya bilang kan. Dulu kemana aja nih, barang sisa nggak dikontrol dengan baik nih. Otomatis uang itu larinya malah ke karyawan, jadi bisa memakmurkan dia juga. Betul. Oh, karena ada space margin. Space margin tadi. Lihat nih, ini baru drill pengusaha nih. Ada duit lebih, nggak maruk dimakan sendiri. Kan mungkin bahasa kasarnya begitu. Jadi coba saya mengajak buat teman-teman semua nih yang merasa mungkin karyawan, waiter, apa segala macamnya, ya atau mungkin pengusaha-pengusaha yang lainnya. Kalau dirasa ini adalah hal yang bisa dibilang dari level yang cobalah kasihlah ke saudara kita, ke teman-teman, share lah nih video ini nih. Ya, pas lagi mungkin nemu cuplikan ini apa segala macamnya. Agar apa sih? Agar akhirnya jadi memantik, menginspirasi buat para business owner. Ya kan, nggak yang asal mudah main sikat atau mungkin para karyawan-karyawan yang tadi sempat drop. Dengar kata efisiensi kayaknya hal yang udah kayak mentang-mentang aku sekarang udah kayak begini nih, gajinya mau dipotong Pak. Aduh, jam kerja gue udah dikurangin nih. Nanti taunya ngurangin performance apa segala macamnya. Nah, coba share ke teman-teman, ke semuanya. Ini daging loh ini. Jadi gue pengennya tuh jadi bermanfaat buat orang banyak, Mas Ferry. Ya itu tujuannya, kita kan manusia paling terbaik itu bermanfaat bagi orang banyak. Dengan video ini tersebar kemana-mana, share. Lu mau, ayo bantu kita untuk engagement ini, konten ini biar cepat kesebar, kedistribusikan ke luar lagi, lebih dalam, lebih jauh lagi gitu kan. Amin. Ya sama YouTube itu sendiri, sama platform. Jadi share aja ke orang-orang kita gitu kan, yang kita sayang. Buat pemilik usaha apa segala macamnya. Mudah-mudahan mereka jadi terpikir bahwa kayak, cara menyelesaikan masalah tuh nggak tiba-tiba langsung serampangan ikutan tradisi kebanyakan ya. Iya, betul. Eranya sekarang efisiensi. Atau eranya sekarang ngapain lah apa segala macamnya. Jangan-jangan mungkin nggak semua disamakan dengan industri yang kita lagi jalanin kan. Wah, mantap. Coba kita lihat dong. Dari tadi nih gue penasaran nih, kepoin di sosial medianya. Bakso Pajero 200.000. Loh, Igun udah main. Alhamdulillah bakso Pajero ini seluruh stasiun TV sudah ngeliput. Wih, killer banget ya. Di Jakarta nggak deh?
Insya Allah OTW. Jadi sambal-sambal ini apa sih tangan? Iga, apa sih? Sumsum. Oh, sum-sum. Waduh. Sumsum. Kita tagline-nya selain karena Pajero itu pakai jeroan, tadi bakso terkomplit di Jogja. Oh, dalamnya apa? Menunya macam-macam. Ada bakso bakar, ada bakso goreng, semua ada. Yang paling favorit? Bakso bakar. Bakso bakar. Iya, panjang kayak samurai itu loh. Samping. Oh, ya. Jadi ada yang ditusuk. Ya, panjang tuh. Karena panjang kayak pedang itu kan. Iya, yang tadi tuh yang itu. Mantap. Ini emang trennya nih, ini inspirasi dari mana, Mas? Jadi bisnis itu harus punya produk wow, Bang. Wow produk. Ya. Apalagi kuliner ya. Betul. Bisnis itu harus punya value yang wow, bukan sekedar enak. Kalau saya pribadi ya, value enak tuh nggak saya masukin value, Bang. Karena itu udah satu keharusan. Emang udah rukun. Iya. Kalau saya bilangnya gitu. Iya, memang produk itu harus bikin bagus. Rukunnya memang begitu. Masa kamu berniat bikin produk nggak bagus? Masa iya? Kan enggak kan? Iya, nggak harus kuliner, lu bikin baju, ya kan? Lu Betul. bikin jasa apapun itulah. Karena pernah ada yang mau masuk ke Jogja, saya tanya, value-nya apa, Pak? Punya saya enak. Lah, menurut Bapak, brand yang sudah ada kayak Bapak itu nggak enak. Kalau bener nggak enak, menang, Pak, saya bilang. Tapi ini membandingkan enak dan enak nih, saya bilang. Relatif nih, ada yang bilang enak, ada yang bilang enak, ada enggak kan relatif. Coba bilang bener-bener rasa yang pesaing semua itu nggak enak, bisa menang, Pak, saya bilang. Tapi kalau value cuman enak, wah itu bukan value, Pak, itu keharusan, saya bilang. Oke. Nggak perlu dibangga-banggakan, harus ada lain dari fungsional itu. Emosionalnya, kan yang paling powerful kan value emosional. Iya, ada rational value sama emotional value. Iya, makan tempat kita bukan sekedar kenyang. Apa sih yang dia dapat? Kebahagiaan apa sih yang dia dapat tempat kita? Oke. Nah, itu yang kita bangun juga, value emosional tadi. Itulah salah satunya ya. Produk wow tadi dan lain Produk sebagainya. wow. Itu makannya gimana sih? Ya, di copotin pakai garpu gitu. Oh iya. Iya. Itu tadi nggak kepikiran loh. Padahal ntar di ujung-ujung kan disandok begini kan, bukan makan begini kan? Iya. Porsi berapa? Saya nggak hafal harga lagi sekarang. Udah nggak ngurusin mikro. Iya betul. Founder kalau tanda-tanda bisnis jalan tuh udah nggak ngurusin begituan. Saya nggak hafal harga, bahan baku juga nggak hafal ini. Udah dilepas berapa coba? Kira-kira aja kisaran. 30-an ya? 30-an ya? Kayaknya ya. Sekarang revenue berapa sih setahun? Alhamdulillah. Total. Ini buat nanti disensor aja. Saya kadang kalau sensor tuh biasanya udah kesebut baru ada bunyi tit di belakangnya. Kemarin baru dibahas. Dapat salam dari Pak Tonang. Pak Tonang, iya. Semalam ketemu. Hubungannya apa? Kok revenue jadi Tonang? Kita bahas venture capital. Ini sudah dilirik venture capital. Udah dilirik, mau digedein lagi? Iya. Waduh, lama-lama belakangnya Preksu TBK nih. Kan kita perusahaannya TBK namanya, Pak. Terus berbuat kebaikan grup. Wih, iya. Kalau udah TBK kuadrat nanti ya. Satu-satunya yang bisa TBK kuadrat. TBK ya. Iya. Udah nembus 3 digit kali ya? Nyampe nggak? Setahun. Nyampe 3 digit ya? Ditit ya? Iya. Saya sensor. Ini setahun berapa? Ini buat memotivasi teman-teman, saya sensor nanti. Tapi biar setahun. Iya. Bakso doang. Bakso sama preksunya. Enggak lah, nggak mungkin lah. Lebih. Masa segitu? Lebih. Berapa? Nggak percaya gue, dikurang-kurangin nih. Kemarin udah dibantu sama Bang Emil juga yang mau. Hah, Gubernur Jawa Timur? Bukan. Beliau yang biasa bantuin bikin proposal untuk ke venture capital itu. Oh. Yang buatin yang menilai aset kita berapa senilai valuasinya berapa itu. Sebenarnya saya nggak mau maju sebenarnya ke sana. Cuman aja sama ketua KPI, udah maju aja nggak apa-apa biar buat pengalaman gitu ya. Ini nothing tulus, terima enggak apa-apa saya bilang kan. Karena kita organik berkembangnya. Masya Allah. Ini mangkok, ada mangkok dalam mangkok nih. Iya. Iya kan? Iya. Tuh, jadi bakso yang gedenya itu jadi mangkok. Iya. Ini itu mangkok, bentuknya bakso. Mangkok. Dalamnya ada bakso lagi. Iya, ada bakso dikasih saus pedas. Aduh. Gojekin lah dari Jogja deh. Ini 100% full sapi kita.
Ah paling tepungnya Daging. doang paling. 0, berapa tepungnya cuman. Emang iya? Buktikan, iya. Kita kesana apa ya? Bikin Iya. jadwal dong. Kita kopdar aja. Kita kopdar aja Inong, kita bikin Boleh, aja boleh, di sana. Cari brand kita atau enggak jenengan undang kita sharing-sharing Boleh, atau boleh. gimana. Terserah lah diatur lah brand-brand Boleh, mana boleh. yang mau menjadi sponsor. Siap. Kita mah asal jalan-jalan. Teman kita banyak Siapa? di grup yang 3M. Apa tuh? Ada. Kita ada di Jogja itu kan pengusahanya itu pengusaha muslimnya terutama ya. Itu nggak bersaing, Bang, rata-rata. Oh, Tapi Masya Allah. satu Ya komunitas udah. saling support, saling Bikin mendukung. aja di resto siapa? Termasuk Resto, di dalamnya resto ini ada- aja. Bisa nggak sharing-sharing? Muat nggak? Bisa. Iya, Bisa. di resto kita sharing-sharing tuh. Mas Ferry ngisi, saya juga sharing-sharing. Siapa Bisa, nanti yang bisa. sharing-sharing ya kan? Siap, Cakep siap. tuh. Ya kan nanti kita sharing-sharing. Mana tempat yang luasan di cabang mana? Luas semua, Bang. Wih. Alhamdulillah. Keren. Karena marketnya keluarga. Ya Jadi udah memang aja butuh parkir undang mobil. semua. Coba setuju nggak teman-teman? Coba ya kalau misalnya lu setuju nanti bikin acara. Jadi nanti mungkin di penyelenggaranya lah ya. Siap. Inisiasinya atau Ya. penyelenggaranya Bareng adalah KPMI Jogja juga bisa nanti. pakai KPMI aja. Ya Ya kan nama KPMI Jogja kan beliau ketuanya juga, ya kan? Ya. Jadi kita bikin acara, kita kopdar Siap. di Preksu tadi. Saya ngundang teman-teman konten kreator, teman-teman Ya. UMKM se-Jogja. Sampai Bisa. Sleman, sampai Bantul, sampai ke Solo, Semarang, sampai ke Makassar. Jadi bisa. Ya pokoknya KPMI Jogja lah, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Indonesia. Jogja. Nah ini Iya, kan Mas iya. Ferry ketuanya juga. Ya. Nanti baru kita sharing-sharing ngobrol-ngobrol, santai sambil makan apa segala macam, jadwalin aja. Kalau bisa kapan? Lebih cepat lebih baik kemarin lah. Kan biar lebih makin cepet gitu Iya, loh, ya enggak? Gimana Abis teman-teman? ini aja. Enggak sih, enggak sekarang juga. Gila gue ditantang balik langsung geter gue, langsung geter. Kayak kerjaannya sedikit ya. Iya. Sekarang kan Ya. sibuk banget kan sekarang. ya, Amin, Masya Allah. amin, insyaallah. Masya Allah. Ya boleh ya. Sekarang 23 Januari, berarti dibikin di awal Februari. Bapak Insyaallah. umrah sebelahannya. Iya. Ya udah, setelah saya umroh. Ya, minggu kedua. Jadi kedua. umroh tuh dari Saudi langsung mendarat di Jogja, bisa nggak? Ada aja sih gitu ya. Tapi ini kan saya nggak bareng jamaah tuh. Nanti abis itu aja. Oh, Setelah umroh. tanggal 3. Saya ada program umroh buat karyawan juga Wah iya. setiap tahun ya. Kita bahas bentar ya di ujung obrolan yuk. Jadi Bisa, setiap bisa. tahunnya ngeberangkatin. Ya, 3-4 karyawan. Masya Allah. Apa tolak ukur? Indikasinya apa? Misalnya dia suka ngejilat atau apa gitu? Oh enggak. Enggak ya. Enggak. Masa kerja, Masa loyalitas kerja, ya. oke. Loyalitas kita ukur, terus dari attitude akhlaknya bagus juga. Nah, dari situ kita pilih, teman-teman. Terutama dari loyalitas dan akhlaknya. Udah berapa kali berangkatin? Ini 2 kali ya? 2 tahun dah. Oh udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Oh. Baru kemarin kita baru pulang ya. Bulan apa kemarin itu? Tiga orang berangkat. Masya Allah. Kalau boleh tahu pakai travel umroh apa? Kita mandiri, Bang. Oh, makasih loh ya atas Iya. kejujurannya. Nah, siapa tahu bisa kasih umroh, bisa kalau masuk bisa lah kerja sama kita. Bisa, kita mahal banget loh. Tapi Masya Allah loh. Sebenarnya nggak mandiri juga, semi mandiri lah. Semi Karena mandiri ya. kita ngatur sendiri jadwal kan lebih enak, Iya. lebih fleksibel, lebih enaknya kayak gitu menangnya. Private lah, jadi ibaratnya lebih private. Bukan Bulan mandiri apa? banget. Sebulan yang lalu kayak. Oh berarti nanti tahun depan. Enggak, ini Lah kan tiap Agustus tahun, kan? insyaallah. Loh, bukan tiap tahun. Kemarin Desember ya? Desember. Desember ya. Cuma berarti Ini nanti Agustus, Agustus ya. Insyaallah. Iya, enggak maksudnya barangkali ada yang bisa dikolaborasikan. Kan kita Insyaallah, kolaborasikan. Bisa. Kita mah nggak masalah harga mah. Sebenarnya iya, saya mah yang penting duit. Sama ya. Ya. Kemarin tuh cuman pengen experience juga gimana Ah. sih ngatur jadwal sendiri di sana gitu. Masya Allah. Kan biar kita Iya, udah kamu gak usah repot lah mas. Insyaallah, Iya kan? Saya rekomendasi ke travel orang lain lah. Salah ya. Ini gimana sih dagangnya? Gimana sih? Iya nih, kasih umroh gimana? Nanti kasih umroh insya Allah. Nanti kita coba bikin gebrakan ya. Insyaallah. Pokoknya kita tunggu nanti karyawan-karyawan yang berikutnya lagi yang nanti. Udah ada nama-namanya belum? Yang Agustus? Sudah. Udah nama-namanya? Sudah ada. Bocorin dong. Ya
GM-nya kita sebenarnya kemarin harusnya dia berangkat, cuma qadarullah berhalangan nggak jadi tahun ini sama istrinya insya Allah dia. Sama istrinya. Ini baru the real nih, memanusiakan manusia nih. Amin. Iya kan? Masya Allah. Nanti nextnya, ayo dong. Justru ini malah memotivasi yang lainnya. Ya kan? Mudah-mudahan nanti lu yang lagi nonton teman-teman, yang salah satu karyawannya Preksu, ya Geprek dan Susu. TBK Group bang. TBK Group. Terus berbuat kebaikan. Ya kan, nanti bisa berangkat di bulan Agustus. Agustus sudah deh, berarti di bulan depannya lagi. Tahun depannya lagi ya. Iya, tahun depan lagi insya Allah. Siap. Mas Ferry ada mau tambahin nggak ke teman-teman semua buat pengusaha kuliner atau mungkin pengusaha yang lainnya, boleh lah. Ya. Pertama kata-kata yang tambahin saya, pertama terima takdir Allah. Segala sesuatu itu takdir Allah itu yang terbaik. Mau takdir itu kita sukses atau nggak sukses, Allah yang lebih tahu takdir kita. Tawakal kepada Allah. Tugas kita manusia hanya terus berikhtiar. Hasil akhir serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita 1 rupiah pun nggak bisa menentukan hasil. 1 rupiah pun. Semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar, agar ikhtiarnya tidak sia-sia dan agar kata gagal dalam kamus kita hilang. Ada bang. Ada resep. Nggak ada lagi takut gagal dalam wirausaha. Anti gagal. Iya. Gimana caranya? Ada caranya. Caranya memang diniatkan untuk ibadah usahanya. Bisa jadi dia gagal di dunia, belum tentu dia gagal di akhirat. Boleh jadi dia berhasil banyak di dunia, tapi tanpa ada niat akhirat sama sekali nggak dapat di akhiratnya. Karena 100 kali dia usaha dan 100 gagal, bisa nggak bang? Bisa karena takdir Allah dia gagal udah. Karena rezeki kan sudah ditetapkan. Buat apa mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti? Ajal dan rezeki itu udah pasti bang. Iya. Ngapain kita khawatirin? Dan agar nggak sia-sia 100 kali gagal tadi, tapi 100-nya dia niat karena Allah bang. Balasannya nanti di akhirat. 100 kali dia berhasil, nggak ada niat sama sekali akhirat, bisa nggak dapat balasan di akhirat kayak gitu? Belum tentu dia berhasil di akhirat. Kalau udah pemikirannya kayak gitu, niat karena Allah, takut gagal nggak? Ngapain takut gagal? Gagal di dunia nggak apa-apa. Yang penting saya ikhtiar, saya pakai ilmu tadi, tetap ikhtiar, pakai ilmunya, ilmu berbisnis gimana, ilmu muamalah, fikih muamalah gimana, pakai semua, hasil akhir ya udah serahkan Allah. Kalau gagal ya udah nggak apa-apa. Memang takdir ya kan? Iya. Belum tentu nih Bang Dery punya ilmu banyak, kita punya ilmu banyak, kita ajarin tuh orang ilmu kita persis. Bahkan mungkin dia dapat suntikan modal lebih besar, tempatnya lebih strategis, hasilnya bisa sama nggak? Enggak juga. Bisa tentu. Lebih besar, bisa lebih turun, atau bisa nggak tahu kita hasilnya. Wah keren. Itu sih pesannya saya. Mantap, Mas Ferry. Ferry Jogja, dikenal sebagai Ferry Jogja nih. Keren. Nanti kita main di Jogja ya. Insyaallah. Ya, insyaallah ya teman-teman ya. Kalau setuju coba lu komen di bawah aja deh. Ya. Kalau komen udah penuh, lu komenin di postingannya Om Deddy Corbuzier lah. Di podcastnya dia juga ramein. Siap. Kita kasih solusi.